Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Budi Film 2012, para sahabat Budi Film dimanapun berada. Sekarang ini kita sedang berada di atas ketinggian jalan tol Indralaya Prabu Muli, yang mana jalan tol ini menghubungkan dari Palembang ke kota Bengkulu ya. Kita lihat progres terkini jalan tol Indralaya Prabu Muli ini cukup signifikan. Video ini diambil beberapa bulan yang lalu melalui channelnya Utama Karya Indonesia. Jadi yang perlu saya sampaikan di sini adalah ada info terbaru tentang penyertaan modal negara atau PMN yang dilakukan oleh negara untuk menuntaskan jalan tol Trans Sumatera tahap 1. Kemudian juga nanti akan digunakan digunakan untuk konstruksi jalan tol tahap 2, yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa jalan tol tahap 2 itu adalah dari Tenpino ke Jambi, Jambi ke Rengat, Rengat ke Pekanbaru. Ya, yang kita tunggu adalah pembebasan lahan jalan tol Trans Sumatera khususnya untuk wilayah Rengat sampai ke Pekanbaru nantinya. Kemudian pembangunan jalan tol tahap 1, yang mana kita ketahui bahwa pada tahap 1 itu ada di situ ruas tol Indralaya Prabu Muli, kemudian jalan tol Bangkinang Pangkalan, seterusnya jalan tol Junction Pekanbaru ke bypass Pekanbaru. Itu nantinya yang akan dikebut. Di samping itu juga ada jalan tol yang berada di Aceh, kemudian di Sumatera Utara. Nanti sisa dananya baru digunakan untuk konstruksi atau pembebasan lahan jalan tol tahap 2. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa jalan tol tahap 2 itu terdiri dari ruas Jambi Rengat, Rengat Pekanbaru, kemudian Tenpino Jambi ya, dari Palembang ke Jambi. Jadi itu gunanya untuk penuntasan jalan tol Trans Sumatera khususnya tahap 1 dan tahap 2. Jadi itu info terbaru yang saya dapat dari media online. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat beritanya. Nah, ini dia beritanya, sumbernya dari PIN Indonesia dengan judul DPR setujui 10 BUMN diguyur dana segar sebesar 73 triliun rupiah. Kemudian isi dari berita ini mari kita baca. Wakil Ketua Komisi 6 DPR Muhammad Hekal mengatakan pihaknya menyetujui usulan Kementerian BUMN untuk memberikan PMN sebesar 73 triliun untuk 10 BUMN. Lanjut, PT Utama Karya juga disetujui mendapat suntikan modal paling besar yakni sebesar 30,56 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatera yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS tahap 1 dan JTTS tahap kedua. Kemudian dari sumber yang lain, dari Yahoo Berita, mari kita baca, kira-kira isinya juga sama ya. Merujuk pada catatan kesimpulan rapat, PMN paling besar diberikan kepada beberapa perusahaan plat merah. PT Utama Karya akan mendapat kucuran paling besar mencapai 30,56 triliun rupiah. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatera yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS tahap 1 dan tahap kedua. Jadi ini dari sumber Yahoo Berita ya, juga menjelaskan bahwa dana PMN nanti akan digunakan untuk konstruksi jalan tol tahap 1 dan tahap kedua. Jadi itu yang kita tunggu infonya ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi kepada rekan-rekan yang bertanya-tanya kapan dibangunnya jalan tol Rengat Pekanbaru. Nah, ini dia jawabannya, bahwa dana PMN itu sudah disetujui atau mulai dikucurkan nantinya pada tahun 2023 nanti. Jadi dengan kata lain, pembebasan lahan pada jalan tol tahap 2 itu bisa dilakukan pada tahun 2023 nanti. Sebagaimana kita ketahui, pembangunan jalan tol tahap 2 itu dimulai dari Tenpino, Jambi,
Jambi ke Rengat, Rengat ke Pekanbaru nantinya. Jadi itu harapan kita bersama supaya dana ini digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Namun dari beberapa sisi ya, kita lihat perkembangan terkini jalan tol Trans Sumatera, khususnya jalan tol Rengat Pekanbaru, itu baru pada tahap konsultasi publik. Sedangkan dalam tahapan penlok itu masih terkendala ya. Sampai sekarang penlok untuk jalan tol Rengat Pekanbaru itu belum dikeluarkan oleh gubernur. Sesuai berita yang saya baca di media bahwa kendala penlok belum keluar sampai sekarang itu disebabkan oleh Kementerian KLHK belum mengeluarkan izin lahan hutan ya yang dilewati oleh jalan tol Rengat Pekanbaru. Untuk itu kepada kementerian yang terkait agar mengeluarkan izin secepat-cepatnya sehingga penlok dari gubernur itu bisa keluar dan bisa dilanjutkan dengan tahap identifikasi, kemudian dilanjutkan lagi ke tahap inventarisasi sampai kepada penerimaan hasil, sehingga jalan tol Rengat Pekanbaru ini sesuai target itu bisa dikerjakan atau tuntas pada target yang telah ditentukan. Jadi itu harapan kita bersama ya untuk jalan tol Rengat Pekanbaru. Karena tol ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya, khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian masyarakat yang berada di Kabupaten Pelalawan ingin secepatnya tol ini ada di daerah mereka, sehingga arus transportasi barang, jasa, kelapa sawit dan sebagainya itu tidak terkendala, aman, lancar dan cepat. Itu harapan dari masyarakat, khususnya masyarakat Riau ya. Jadi kepada pihak terkait agar tol ini betul-betul diperhatikan, jangan sampai nanti tol ini cuma cerita belaka ya, atau mangkrak dan sebagainya, sehingga jalan tol ini tidak selesai ya sesuai dengan target yang telah ditentukan. Padahal Presiden sendiri menargetkan ya, pemerintah kita menargetkan dari Lampung ke Pekanbaru itu tersambung pada tahun 2024 nanti. Jadi itu harapannya, jangan sampai jalan tol Trans Sumatera itu ditunda lagi. Oke, jadi itulah info terbaru tentang perkembangan terkini jalan tol Trans Sumatera, khususnya jalan tol Rengat Pekanbaru. Saya kira cukup sekian dulu perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, and share agar seluruh teman-teman Anda tahu dan seluruh dunia tahu tentang perkembangan terkini jalan tol yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan yang menonton channel ini dimurahkan rezekinya dan selamat dunia akhirat. Syairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, bye-bye.